Dan yang kedua saudara, ciri-ciri keimanan seseorang itu adalah senantiasa memuliakan tetangganya. 40 ke depan, 40 ke samping dan kanan kiri ke belakang, itulah tetangga kita. Makanya yang paling banyak diingatkan malaikat kepada Rasul, wahai Muhammad, tolong jaga umat-umatmu dalam bertetangga. Kalau seandainya ada tetangga kita pindah dari tempat tinggalnya itu karena tidak nyaman dengan kita, maka Rasulullah bersumpah, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah, orang yang seperti ini tidak beriman kepada Allah. Kalau seandainya Rasul mengatakan kita golongan manusia yang tidak beriman, maka kita tidak pantas kelak untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari firman Allah di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Hai orang-orang yang beriman, senantiasalah kamu beriman kepada Allah dan kepada nabimu, dan senantiasalah kamu beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada nabi dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada kitab-kitab dan kepada Rasul dan kepada hari akhir, sesungguhnya mereka ini adalah orang yang sangat jauh tersesat. Hadirin, melalui ayat ini ada dua konsep yang harus kita perhatikan. Yang pertama, seolah-olah Allah berkata kepada kita, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, senantiasalah kamu beriman sampai menutup mata yang terakhir. Tetapi konsep yang kedua, Allah juga berkata kepada kita, kalaupun seandainya kamu tidak mau beriman kepada aku nyatakan dan aku vonis, kamu ini adalah orang yang sangat sesat. Konsekuensi logisnya, kalau seandainya Allah memberikan vonis kepada kita bahwa kita adalah golongan yang tersesat, kayaknya kita bukan golongan yang pantas untuk masuk ke dalam surganya kelak nanti. Namun saudara, kesempatan ini kita akan mengambil sistem, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini tidak selamanya bisa dipandang oleh pandangan kasat mata. Tetapi keimanan seseorang itu bisa dilihat dari tanda-tandanya melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarrah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia senantiasa berkata baik ataupun dia senantiasa diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, senantiasa dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, senantiasa dia adalah memuliakan tamunya. Melalui hadis ini saudara, paling tidak ada 3 tanda-tanda keimanan seseorang. Yang pertama dilihat daripada perkataannya. Hadirin, kenapakah sampai-sampainya Rasulullah mengatakan bahwa ciri-ciri keimanan seseorang itu dilihat dari perkataannya? Karena perkataan, sikap, perilaku manusia itu adalah cerminan daripada ibadahnya. Tetapi saudara, kita juga akan berkata slogan yang menyampaikan kepada kita, mungkinkah manusia itu untuk senantiasa berkata baik? Bukankah senantiasa manusia itu mempunyai sifat marah, emosional? Dan itu adalah sifat manusia. Tentu itu adalah diterima oleh akal. Tetapi ingat saudara, seketika kita mengakui bahwa marah dan emosi itu adalah sifat kita, tetapi seketika kita lampiaskan marah kita kepada seseorang, kepada orang lain, menghinakan orang lain, merendahkan hak orang lain,
menghinakan orang, dan kita katakan bahwa karena kita adalah orang yang benar, dan tidak sedikit manusia itu karena dia merasa benar, dia mengabaikan ketersinggungan orang lain dan dia merasa puas dengan keterendahan orang lain. Nah, kalau di sini kita lihat saudara, ternyata bukankah meminta maaf dan memaafkan itu adalah sifat manusia? Seketika kita marah, kita anggap itu sifat kita. Namun giliran untuk meminta maaf kita abaikan. Ternyata kita tidak berbuat adil kepada diri kita ataupun kepada hukum itu sendiri. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak bisa dan enggan untuk meminta maaf karena marah kita, maka kita diajari oleh Rasul untuk senantiasa auliasmut, hendaklah kamu diam. Namun saudara, maksud auliasmut dan diam di sini bukan kita tidak berani kepada orang yang di hadapan kita, tetapi diamnya kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, orang yang selalu marah, orang yang sombong, orang yang gampang tersinggung, kalau bisa kita ilustrasikan seperti air soda yang berada di dalam botol. Ada dua botol yang airnya mengandung soda. Kalau seandainya kita guncang kedua botol tersebut, maka yang satu kita buka tutupnya, itu akan menyembur dan pada gilirannya akan mengurangi jumlah ataupun ukuran air yang ada di dalamnya. Namun yang satu lagi, apabila kita tetapkan dan tutupnya itu tidak dibuka, walaupun dia berbuih, lihat dengan perguliran waktu, isinya tetap sedia kalah. Artinya apa saudara? Ternyata seketika orang yang selalu marah emosional membuka mulut terus karena kehebatan dan pangkat dan jabatannya, berarti secara hakikatnya dia adalah menjatuhkan harga dirinya sendiri. Dan sebahagian kalau seandainya kita selalu menutup mulut, sesungguhnya itu adalah mengangkat martabat diri kita sendiri. Dan kalau kita ilustrasikan kembali saudara, kalaulah seandainya dua botol tersebut, yang satu masih utuh, yang satu sudah berkurang, kalau seandainya ini kita suguhkan kepada orang lain, manakah yang dipilih oleh orang untuk meminumnya? Pasti orang enggan untuk meminum yang sudah telah berkurang, karena penuh perasaan dugaan-dugaan mungkin itu adalah bekas sisa orang, dan bahkan orang tidak mau mengambilnya, dan pasti orang akan mengambil yang utuh. Inilah aplikatif dari surah Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadlu min haulik. Sesungguhnya wahai Rasulullah, karena rahmat Allah lah engkau menjadi lemah lembut. Kalau seandainya kau bersifat kasar, bersifat keras, orang akan lari dari sekelilingmu. Menunjukkan asumsi yang kita berikan tadi. Maka sesungguhnya orang yang sombong dan selalu marah dan tidak mau meminta maaf ini, pasti otomatis orang akan takut berdekatan dengan dia. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua saudara, ciri-ciri keimanan seseorang itu adalah senantiasa memuliakan tetangganya. 40 ke depan, 40 ke samping, dan kanan kiri ke belakang, itulah tetangga kita. Makanya yang paling banyak diingatkan malaikat kepada Rasul, wahai Muhammad, tolong jaga umat-umatmu dalam bertetangga. Kalau seandainya ada tetangga kita pindah dari tempat tinggalnya itu karena tidak nyaman dengan kita, maka Rasulullah bersumpah, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min, wallahu la yu'min. Demi Allah, orang yang seperti ini tidak beriman kepada Allah. Kalau seandainya Rasul mengatakan kita golongan manusia yang tidak beriman, maka kita tidak pantas kelak untuk masuk ke dalam surganya. Hadirin, pelajaran yang berharga kita ambil sekait-kait menyampaikan kepada kita. Yang bernama Al-Addawi, beliau ini bertetangga dengan yaitu Said bin As. Seketika si Al-Addawi ini ingin menjual rumahnya dengan harga yang telah ditentukan. Namun suatu seketika datanglah orang menawar rumah si Al-Addawi dengan membayar seharga yang telah ditentukan. Ingat saudara, seketika sudah diterima uang tersebut, si Al-Addawi berkata kepada orang yang ingin membeli rumahnya, wahai saudaraku, kau telah membayar dengan harga yang telah kutentukan, itu adalah rumahku. Tetapi aku belum selesai sebelum kau hargai tetanggaku. Dan seketika itu sang pembeli berkata, wahai tuan,
Tidak ada sejarahnya seketika aku membeli rumah, harga tetangga itu harus kuhargai. Kau belum tahu bagaimana sebenarnya nikmatnya bertetangga dengan sahabatku yang sebelah ini. Memang kalau kau tidak mau membayar harga tetanggaku ini, aku batalkan penjualanku. Maka orang yang ingin membeli tadi pun dia mengambil uangnya, dan saya pun tidak mau membeli rumahmu. Namun dialog mereka ini terdengar oleh si Sa'id bin As. Seketika itu dia menghampirinya. Wahai Tuan, aku mendengar dialogmu. Kenapakah kau sampai-sampainya seketika ingin menjual rumahmu agar kau berkata kepada orang yang membeli itu menghargai aku? Apa sebabnya? Wahai Tuan, sesungguhnya aku bersahabat denganmu, dan mungkin engkaulah sahabatku di dunia ini yang menghantarkan aku ke surga. Seketika aku dalam keadaan kesusahan, engkaulah yang pertama untuk memperhatikan aku, dan aku merasa kemiskinan, dan engkaulah memberikan pertolongan aku. Maka si Said tadi berkata, wahai sahabatku, apa yang kau rasakan bertetangga ini sesungguhnya sama dengan apa yang kau rasakan. Kalau seandainya aku bayar rumahmu, terimalah uang ini, tempatilah rumahmu ini sampai nyawa berpisah dengan kita. Tetapi kalau seandainya aku mati, tetapkanlah doakan aku. Lihat saudara, dia siap membayar rumah tetangganya dan tidak membayar apa-apa sampai berpisah nyawa dengan jasad kita, karena senangnya dia hidup bertetangga. Dan inilah pelajaran yang berharga bagi kita saudara. Ini masih sering terjadi di kalangan kita, bukan hanya hidup bertetangga. Maaf bagi kita semuanya, tidak sedikit yang satu jamaah pun terkadang saling tidak tegur menegur, mungkin kesilapan yang ada dan dia merasa benar, yang satu juga merasa benar, dan ini menjadi juara bertahan. Jangan harap seketika kita meninggal, sekalipun sumbangsi kita di masjid ini banyak, walaupun kita adalah seorang donatur, tetapi kayaknya kita tidak pantas untuk masuk ke dalam surganya saudara. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang yang beriman itu adalah senantiasa memuliakan tamu seketika ada orang datang ke rumahnya. Maaf saudara, terkadang dalam pandangan mata umum, saat menerima tamu dia mempunyai perbedaan seketika menerimanya dibandingkan seketika yang datang itu miskin ataupun yang kaya. Ingat saudara, seketika kita mempunyai perbedaan hati, saat tamu itu datang ke rumah kita, kita lebih mengunggulkan orang yang berpangkat, kita lebih mengutamakan orang yang kaya dibanding mungkin orang yang soleh tetapi miskin. Disinilah cacatnya keimanan kita saudara. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seketika kita menerima tamu itu, kita sama saja, baik orang yang berpangkat, baik orang yang susah, tetapi dalam pandangan mata kita adalah orang yang solih, namun kita gemar dan seikhlas menerimanya. Disinilah sesungguhnya naiknya keimanan kita. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita muka masam apabila menerima kedatangan tamu. Ada 3 keuntungan orang yang senantiasa memuliakan tamunya. Seketika sang ibu datang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukan tidak mau kedatangan tamu, tetapi lihatlah Rasul, suamiku apabila datang ke rumah membawa kawan sangat-sangat banyak. Rasul, aku capek. Rasul, aku capek. Lihat Rasulullah tidak bergeming dan hanya terdiam 1000 bahasa. Namun seketika sang ibu pulang, dia memanggilnya, wahai ibunda, kalau bisa besok aku bertamu ke rumahmu, apakah kau menerima kedatangan aku? Dengan penuh gembira dia menyampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, besok kita kedatangan tamu yang agung, Muhammad Rasulullah akan datang ke rumah kita. Namun seketika Rasulullah datang membawa satu sahabat, dan dia berkata kepada sahabat, wahai sahabatku, seketika kita berada di rumah tersebut nanti diberikannya jamuan seketika kita sudah nikmati, kalau seandainya aku pulang, jangan kau ikut pulang, dan kau perhatikanlah aku pergi meninggalkan rumah, berdirilah kau di depan rumah tersebut. Seketika dengan akhir cerita saudara, Rasulullah datang dengan sahabat. Seketika Rasulullah ingin meninggalkan rumah, maka Rasulullah pergi, dan tuan rumah berada di pintu berdiri mempersaksikan kepergian Rasulullah. Ternyata pada saat itu banyak binatang-binatang yang berbisa mengejar-ngejar Rasul, ingin menggigit kakinya. Pada saat itu sahabat berkata, wahai Rasul, tunggu aku, wahai Rasul. Lihat binatang berbisa itu ingin menggigitmu.
Maka mengelipkan ke Rasulullah ke belakang, wahai sahabatku, kemarilah. Sesungguhnya yang kau lihat itu bukanlah ada, tetapi sampaikan kepada ahli bait. Seketika aku meninggalkan rumahnya, ada 3 keuntungan kepada dia. Yang pertama, otomatis Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan yang kedua, otomatis Allah akan memberikan tambahan rezekinya. Dan yang ketiga, sampaikan kepada ahli bait, seketika aku pulang dari rumahnya, akan jauh bala dari keluarga dan rumahnya. Inilah makna dari orang yang senantiasa memuliakan tamu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 item yang kita paparkan pada siang hari yang berbahagia ini. Marilah kita senantiasa muhasabah terhadap diri kita sendiri. Apakah kita golongan manusia yang senantiasa nampak ciri-ciri keimanan kita? Tentunya jawabnya ada di pribadi kita masing-masing. Doa kita bersama, kita tetaplah beriman kepada Allah di dunia sampai berpisah kelak nanti kita berhak untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar.